warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Anjeli dalam acara Balon Belajar Biologi Online. Adik-adik gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekosistem. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita lihat dulu KD-nya. Sebelum kita melanjutkan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Yuk berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, Kak Angel mau tanya nih, kira-kira teman-teman di rumah tahu nggak sih ini gambar apa? Iya, benar sekali, ini adalah gambar sawah. Kira-kira ketika teman-teman jalan-jalan ke persawahan, apakah hanya tumbuhan padi saja yang teman-teman temui? Tentu tidak ya, pasti ada beberapa makhluk hidup lain di sana, seperti belalang, katak, ular, belut, burung, dan lain-lain. Nah, teman-teman, makhluk-makhluk hidup di sana itu membentuk sebuah hubungan atau interaksi. Kira-kira dari sini udah ada yang bisa menyimpulkan belum? Apa itu pengertian dari ekosistem? Iya, benar sekali. Ekosistem adalah hubungan atau interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa makhluk hidup akan bergantung kepada lingkungannya, karena lingkungan merupakan tempat di mana makhluk tersebut tinggal, teman-teman. Pembahasan yang dipelajari pada materi ekosistem ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah satuan dalam ekosistem, dan yang kedua adalah komponen-komponen ekosistem. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen dalam ekosistem. Ekosistem tersusun atas dua komponen. Yang pertama adalah komponen biotik dan yang kedua adalah komponen abiotik. Teman-teman di rumah udah ada yang tahu apa itu komponen biotik? Wah, ternyata teman-teman di rumah pada pinter-pinter ya. Ya, komponen biotik merupakan komponen dalam ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme lainnya. Nah, komponen biotik terbagi menjadi tiga. Yang pertama, produsen, konsumen, dan yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik, teman-teman. Nah, pembentukan bahan organik ini terjadi pada proses fotosintesis. Pasti teman-teman udah tahu kan fotosintesis itu apa? Nah, fotosintesis terjadi pada tumbuhan yang berklorofil atau tumbuhan hijau, sehingga dapat kita pahami bahwa makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup pemangsa produsen, di mana makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen ini adalah tumbuhan yang tidak berklorofil, hewan, dan manusia, serta mikroorganisme lainnya. Konsumen sendiri dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama adalah konsumen tingkat pertama atau konsumen primer, yang mana konsumen primer ini merupakan makhluk hidup pemangsa produsen, sehingga dapat dikatakan bahwa konsumen tingkat pertama merupakan hewan-hewan herbivora. Contohnya adalah belalang, kuda, kerbau, dan lain-lain. Nah, konsumen tingkat kedua atau konsumen sekunder ini merupakan konsumen yang memakan konsumen primer. Contohnya ada ular pemakan belalang dan burung pemakan belalang. Yang ketiga ada konsumen tersier, yang mana konsumen tersier ini merupakan konsumen pemakan konsumen sekunder. Contohnya adalah burung yang memakan ular. Dan yang keempat adalah konsumen puncak. Yang menduduki konsumen puncak adalah kita, teman-teman, manusia. Yang terakhir adalah pengurai atau dekomposer. Dekomposer memiliki peranan yang penting dalam ekosistem. Mereka menguraikan sampah, bangkai binatang, dan lain-lain.
Sisa-sisa makanan akan menjadi makanan dari dekomposer. Nah, dekomposer ini terdiri dari makhluk-makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil, teman-teman, sehingga digolongkan sebagai mikroorganisme. Nah, makhluk hidup yang tergolong sebagai dekomposer adalah jamur dan bakteri. Nggak kebayang ya teman-teman, kalau misalnya nggak ada dekomposer, pasti sampah berserakan di mana-mana. Terus bau busuk juga akan menyebar kemana-mana karena makhluk hidup yang sudah mati tidak ada yang menguraikan. Tapi tenang, hal itu tidak akan mungkin terjadi karena sudah ada dekomposer atau pengurai. Nah, selanjutnya adalah komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk-makhluk yang tidak hidup, teman-teman. Nah, yang tergolong ke dalam komponen abiotik ini ada cahaya matahari, suhu, tanah, air, dan kelembapan. Meskipun mereka tergolong ke dalam komponen abiotik, namun tetap mempunyai peranan yang penting dalam ekosistem. Komponen biotik membutuhkan peran dari komponen abiotik dan begitupun sebaliknya. Makhluk hidup ini memiliki hubungan saling ketergantungan. Nah, hubungan saling ketergantungan inilah yang membentuk sebuah ekosistem seperti itu. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga materi kita pada hari ini. Sebelum kakak tutup, kakak mau ngajak teman-teman sekalian di rumah, marilah sama-sama kita jaga lingkungan di sekitar kita, agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Apabila ada satu saja komponen yang rusak, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Nah, ketika keseimbangan ekosistem sudah mulai terganggu, maka akan menimbulkan kerusakan-kerusakan lainnya. Dan sudah barang tentu kerusakan itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, telah nampak kerusakan di darat dan di laut diakibatkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.